Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak pada hari ini, Jumat 16 Mei 2025, berjudul Komunitas Akuntabilitas. Pembacaan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 1-7. Amsal 3 ayat 1-7. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, sungguh hati kami bersyukur untuk hari yang baru, di mana anugerah-Mu selalu baru setiap hari untuk kami. Kami bersyukur untuk hidup yang Kau beri ini Tuhan akan kami pakai untuk kemuliaan-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu lewat firman yang akan kami baca dan kami renungkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sobat WB, mari kita membaca Amsal 3 ayat 1-7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sobat WB, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang melakukan firman itu dalam hidup kita setiap hari. Sobat WB terkasih, kita telah membaca setiap kalimat dari Amsal 3 ayat 1-7 tadi. Bagaimana agar kita beroleh hidup sejahtera dan perkenanan Tuhan? Terdapat pada ayat yang pertama sampai keempat. Apa yang harus menjadi respon kita dalam segala hal yang kita lakukan? Terdapat pada ayat 5-7. Sobat WB terkasih, hari-hari ini begitu banyak berita mengenai selebritas yang bunuh diri akibat depresi. Mereka dituntut sempurna dan tidak boleh sedikit pun terlihat lemah atau memiliki kekurangan. Tuntutan ini datangnya dari netizen dan hal ini menjadi hal yang umum pada zaman ini. Apakah di antara kita ikut menjadi hakim atas mereka? Namun tuntutan kesempurnaan tidak hanya dialami oleh selebritas, tetapi juga anak-anak Tuhan, termasuk hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang banyak melakukan konseling kepada orang yang menderita depresi, ternyata dirinya pun sedang tidak baik-baik saja dan berakhir dengan keputusan bunuh diri. Sobat WB terkasih, sebagai anak Tuhan, kita tidak luput mengalami badai dalam diri kita. Tekanan di dunia pekerjaan atau usaha menuntut kita bersaing dan hasil sempurna. Di dalam rumah tangga, pelayanan, hubungan dalam keluarga, atau sesama, kita berusaha menampilkan sisi diri kita dengan versi yang terbaik. Jika kita bersandar pada standar diri kita atau dunia, maka kita akan menjadi lelah bahkan depresi. Kadang manusia merasa sedikit sombong, merasa kuat dan sanggup menyelesaikannya sendiri. Enggan menceritakan kelemahan kita,
mulai dari dosa dan hal lainnya, oleh karena perasaan terintimidasi takut dinilai oleh orang lain. Sobat WB, Tuhan menghendaki kita untuk mengakui dan terbuka akan setiap permasalahan, kelemahan, ketidakmampuan, dan dosa yang kita alami. Ingatlah bahwa kita perlu ditolong. Kita membutuhkan Tuhan dan juga orang lain untuk menolong kita memiliki akuntabilitas hidup, yaitu komunitas yang dapat dipercaya. Inilah bentuk pertanggungjawaban hidup kita, bahwa lewat komunitas orang percaya, kita belajar mempercayakan hidup kita seperti yang tertulis di Alkitab. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5-6 dari Alkitab Terjemahan Baru. Sobat WB terkasih, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita tentang berkat apa yang kita terima dan komitmen kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kami untuk menolong kami dapat memiliki akuntabilitas hidup di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita membutuhkan Tuhan dan juga orang lain untuk menolong kita memiliki akuntabilitas hidup.